Kembali lagi kita di Ruang Publik Podcast KSTV. Tentunya akan selalu banyak hal yang bisa kita dapatkan. Ada banyak ilmu yang kita bisa pelajari dari orang-orang yang begitu luar biasa. Dan hari ini masih di masa pandemi COVID-19, apalagi di masa pemberlakuan PPKM darurat untuk level 4 ya, atau gelombang yang kedua yang diperpanjang begitu. Mudah-mudahan ini kita semuanya akan lebih paham apa yang harus kita lakukan. Tetapi ada banyak sisi-sisi atau kisi-kisi yang kadang namanya manusia itu susah untuk dikasih tahu. Dikasih masukan dikit tersinggung, baik kita kadang diterima tidak baik oleh orang lain. Nah, seperti apa yang harus kita siapkan supaya kita itu benar-benar bisa menghadapi, bukan hanya menghadapi tetapi mungkin melawan yang namanya virus COVID-19 yang begitu meluas, apalagi ada varian Delta yang sudah masuk di wilayah Kediri. Hari ini saya bersama dengan seorang ahli kesehatan. Saya bilang juga seorang tokoh karena beliau ini adalah Kepala Puskesmas di Papar, Kabupaten Kediri. Ada Dr. Muhammad Ali Mazhar. Dokter, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Prokes tetap ya, Dok ya? Kenapa? Prokes tetap ya, Pak? Iya, harus itu wajib itu. Dok, ada banyak orang yang begini, antara pro dan kontra. Kita nggak melihat pro dan kontranya lah. Sebenarnya COVID ini, kalau kita mau bilang orang meninggal, yang saya tahu ya, orang meninggal murni karena COVID itu kan nggak ada ya. Tapi meninggal karena COVID, tapi ada komorbidnya. Kalau menurut catatan dokter atau sepatah dokter, apakah memang sebenarnya ini yang benar yang mana? Apakah memang ada orang yang meninggal benar-benar murni karena COVID? Begini, jadi COVID ini yang diserang adalah kan awalnya dia masuk lewat mulut atau hidung ya, saluran pernafasan, kemudian dia masuk ke tenggorokan. Ya. Kalau dia turun lebih jauh, dia akan masuk ke paru-paru. Ya, dia akan masuk ke paru-paru. Kemudian dia akan bersarang di alveoli. Alveoli itu saluran terkecil akhir dari paru-paru itu, di mana di situ terjadi pertukaran antara oksigen dengan CO2. Oksigen yang dari udara masuk ke dalam darah, CO2 yang dari dalam darah keluar untuk dikeluarkan lewat pernafasan. Ya. Kemudian kalau virus COVID ini menyerang sampai ke paru-paru, ya, akan terjadi atau timbul peradangan atau yang kita sebut dengan pneumonia ya, di paru-paru. Dan peradangan ini, saluran paru ini membengkak sehingga akan mengganggu pertukaran antara oksigen dengan CO2 di dalam paru-paru. Nah, kita bayangkan kalau oksigen itu tidak sampai masuk atau tidak bisa masuk ke dalam paru-paru kita dan ke dalam darah kita, apa yang akan terjadi? Ya sama dengan orang disumpet hidungnya. Artinya bisa saja tanpa komorbid orang itu juga meninggal karena COVID. Sebetulnya bukan karena virusnya, tapi karena reaksi peradangan akibat masuknya virus. Ya. Artinya kan sama saja bahwa COVID ini dapat menyebabkan orang meninggal walaupun tidak ada komorbid, gitu ya. Saya kira itu yang terjadi. Dok, yang paling parah memang tadi yang disampaikan karena ke paru-paru ya. Jadi yang resikonya paling berat itu mereka yang terkena COVID itu karena mereka yang mungkin punya penyakit paru-paru, sesak, asma, begitu atau bagaimana? Tidak juga. Ya, memang pada orang-orang yang sebelumnya sudah ada gangguan pernafasan, kalau virus itu sampai menimbulkan peradangan berlebih di dalam paru-paru, pasti hasilnya lebih berat. Ya, pasti itu. Ya. Karena sebelumnya sudah ada kelainan di paru-parunya. Tetapi orang normal pun, kalau sampai virus itu masuk ke paru-paru, timbul pneumonia bilateral yang hebat. Nah, ini masing-masing orang itu, taruhlah misalnya orangnya aslinya sebelum kena COVID sama-sama sehat, berat badannya sama. Tapi reaksi terhadap virus ini bisa berbeda, individual. Ya, ini yang kadang-kadang orang awam sulit memahami, bahwa kan kita pun sebagai dokter kadang-kadang menduga, oh ini baik-baik saja. Ternyata menjadi berat bisa. Ya. Nah, itu tergantung respon imunitas tubuh atau respon kekebalan tubuh terhadap masuknya virus ini. Berarti Dok, kalau ada yang bilang bahwa orang yang kalau kena COVID itu berapapun usianya ada komorbid, 95% dia pasti akan meninggal. Kemudian orang kalau tidak ada komorbid kena COVID walaupun usianya 80-90 dia pasti sembuh. Itu yang mana? Yang keliru atau yang bisa dibilang benar? Kalau kita bicara seperti itu ya, kita bicara angka ya, artinya ya. Artinya kalau tadi Mas Andi mengatakan
walaupun 95 umurnya pasti sembuh. lebih Nyun sewu, bahwa dokter itu orientasinya adalah proses. Oke. Ya, proses itu artinya selama tahapan pengobatan, tahapan penanganan pasien ini prosesnya, protapnya sudah benar, sembuh itu yang punya ya di atas. Iya, Mas Andi, dokter nggak bisa. Oh ini pasti sembuh, oh ini pasti nggak boleh. Mungkin itu persentasenya. Tapi kalau secara angka statistik, memang pada orang-orang komorbid angka kematian lebih besar. Tapi itu secara statistik. Ya. Apakah yang punya komorbid nanti pasti meninggal? Belum tentu. Yang menentukan yang di atas. Iya, tetapi proses dalam pengobatan, penata laksanaan, protap-protapnya sudah kita laksanakan dengan benar sesuai dengan pedoman penanganan COVID. Yang penting itu. Ya. Yang namanya manusia kan hanya diwajibkan ikhtiar berusaha sama Allah. Betul. Ya. Tentang hasilnya yaitu haknya Allah. Kita tidak boleh melanggar haknya Allah. Ya, gitu ya. Tapi kadang-kadang orang begitu paniknya kalau misalnya divonis kena COVID gitu, Dok. Apa sih harus dilakukan kira-kira kalau misalnya nih saya tiba-tiba walaupun tanpa gejala misalnya, Dok. Karena mungkin di tracing ya, itu ternyata antigen maupun swab saya positif, walaupun OTG sehat-sehat saja. Apa yang harus dilakukan supaya itu loh, kadang-kadang panik terus akhirnya drop itu yang bikin. Itu yang paling penting ya. Jadi yang paling penting misalnya ada kontak dengan penderita yang memang sudah confirm positif ya, kemudian di tracing hasilnya dia swab antigen maupun PCR-nya positif. Kalau tidak ada gejala tidak usah panik. Oke. Ya. Satu itu yang paling penting. Gejala itu sebentar saya stop dulu. Kenapa? Gejala itu apa kira-kira, Dok, yang harus diwaspadai? Gejala yang paling menonjol untuk saat ini, yang paling menonjol ya, itu kayak flu, batuk, pilek, panasnya tinggi, kemudian yang sering dikeluhkan oleh pasien adalah apa ya? Lek wong Jawa ngomong awake koyo bar digepuki kabeh gitu ya. Ngetok-ngetok semua. Gitu. Itu. Iya, linu-linu. Bukan ngetok pohon ya, ngetok-ngetok. Asalnya pegel. Ya, itu ya kayak gitu ya. Terus kemudian ada beberapa yang diare ya, ada beberapa diare. Oh, sekarang diare juga. Ada beberapa, enggak semua. Jadi ada disertai gejala diare ada. Jadi itu kalau kondisi badannya baik-baik saja misalnya walaupun PCR maupun antigen rapid antigennya itu sudah positif. Yang paling utama dilakukan adalah sebetulnya bukan hanya yang OTG ya, tapi semua pasien tenang, jangan panik karena kondisi panik pasti akan menurunkan imunitas. Atau daya tahan tubuh. Ya. Tenang, kemudian hubungi nakes atau tenaga kesehatan yang biasa diakses. Kalau dia biasa periksa ke puskesmas, monggo tindak puskesmas, atau konsul lebih baik yang saya sarankan sekarang saat ini dan sedang digalakkan oleh Kemenkes juga adalah telemedicine. Betul, telemedicine. Artinya konsul tanpa tatap muka. Ya. Itu karena apa? Untuk menjaga juga agar nakesnya tidak menjadi ambruk. Ya. Udah berapa ribu nakes ya. Konsul tanpa tatap muka. Nanti kalau memang misalnya perlu obat, itu ada beberapa alternatif. Kalau telemedicine sampai hari ini 2 hari yang lalu kalau tidak salah saya ikut webinar, memang Kediri belum masuk ya, masih Jabodetabek, kemudian Jawa Timur kayaknya baru Malang dan Surabaya. Mudah-mudahan nanti Kediri segera masuk telemedicine. Kalau telemedicine itu bisa masuk ke Kediri, obat nanti dapatnya dari Kemenkes ya. Tetapi sampai hari ini memang masih belum, sehingga bisa menghubungi tenaga kesehatan maupun dokter yang sudah terbiasa diakses. Kalau biasa ke puskesmas monggo, kalau biasa ke Bu Bidan monggo, terutama bidan desa setempat ya, itu yang punya kewajiban untuk memantau bersama Satgas Desa. Nah itu bisa diakses. Nanti kalau memang butuh regimen obat, maka dia akan dikonsulkan ke puskesmas. Nah nanti dari puskesmas biasanya sesuai dengan gejalanya, kalau dia OTG hanya biasanya diberikan vitamin-vitamin aja untuk menunjang imunitas, ya, untuk menunjang imunitas atau daya tahan tubuhnya. Jadi itu Mas Andi yang harus dilakukan. Ya, tadi kan disampaikan sama Dr. Ali bahwa virus itu kan masuk melalui hidung, mulut sehingga menyerang pernafasan, saluran pernafasan. Ada yang bilang komorbid itu kan bisa dibilang komorbid yang membahayakan, berarti kan yang punya mungkin komorbid itu adalah kondisi sakit sebelumnya. Iya, atau kondisi
tidak ideal sebelumnya. Salah satunya misalnya obesitas itu termasuk komorbid loh ya, jangan salah dia. Itu kan tidak sakit sebetulnya, tapi sebetulnya itu salah satu komorbid ya, obesitas. Karena kemarin saya sempat dengar bahwa komorbid yang berbahaya itu ya selain sesak nafas, kemudian katanya lambung atau ada penyakit apa namanya kencing manis, kencing manis, terus darah tinggi segala macam, jantung segala macam itu. Apakah memang penyakit yang sebelumnya tadi dokter bilang atau komorbid itu memang yang membahayakan itu, atau mungkin ada penyakit-penyakit lain yang perlu diperhatikan pada saat dia sebelum terkena virus itu? Begini, kalau misalnya sebelum eranya pandemi COVID ini dia sudah punya kencing manis, sudah punya darah tinggi, atau memang sudah pernah kena serangan jantung, itu kan suatu kondisi yang tidak bisa dielakkan. Nah, yang paling penting dalam masa pandemi ini untuk orang-orang yang memang sudah punya komorbid, ya, itu adalah menjaga kondisinya tetap stabil. Artinya bahwa dia yang terbiasa kontrol misalnya untuk jantungnya, untuk darah tingginya, atau untuk kencing manisnya, ya harus tetap kontrol. Gula darahnya harus stabil, tensinya harus stabil. Kalau obesitas ya diturunkan berat badannya, ya. Jadi seperti itu. Tetapi jangan menurunkan berat badan dengan diet yang berlebihan, nanti malah daya tahan tubuhnya anjlok, ya itu nggak boleh. Ya. Itu dok, vitamin yang dulu sih awal-awal tahun-tahun pertama, tahun kedua ya, tahun-tahun pertama itu kan orang bilang kalau untuk menjaga imun supaya tidak terkena COVID itu harus mengkonsumsi makan makanan atau minuman atau vitamin yang mengandung vitamin C sama vitamin E, sehingga vitamin C sama vitamin E laris manis di pasaran. Nah sekarang indikasinya ada yang bilang bahwa vitamin D juga menjadi salah satu faktor untuk bisa menjaga imunitas. Saya nggak tahu, ini makanya saya tanyakan, apakah ketiga vitamin itu benar-benar yang menjadi dominan untuk menjaga imunitas kita? Ataukah ya awal-awal vitamin C sama E, terus kemudian vitamin D? Nah ini yang mana? Ya mungkin karena kita sebagai orang awam, jadi kan bingung, semua dikonsumsi, borong susu di toko ya kan, vitamin C, terus terang aja susu-susu yang itu kan harganya akhirnya naik gitu dok. Begini Mas Adi. Ini sebelum saya menjawab pertanyaan panjenengan, ini harus ada penekanan dari saya yang ingin saya sampaikan pada seluruh lapisan masyarakat ya. Jangan sampai apa yang saya sampaikan ini nanti menimbulkan istilah Londonnya itu panic buying, atau pembelian karena panik sehingga sebuah barangkali diborongi, termasuk susu merek itu sampai habis ya, itu kan karena diborongi ya. Itu kan biasa sebetulnya jadi 12.000. Nah justru itu, apalagi ini masalah vitamin ya. Jadi begini, vitamin E, vitamin C ini lebih dominan fungsinya sebagai antioksidan. Di mana antioksidan ini gunanya adalah untuk mencegah oksidasi yang terjadi di dalam sel, sehingga fungsinya adalah untuk menjaga keutuhan sel. Vitamin C sama vitamin E ya. Kemudian untuk vitamin D ini fungsinya lebih pada untuk pengendalian radang. Kalau boleh saya analogikan begini, fungsi dari vitamin D ini. Kalau misalnya terjadi suatu pertempuran, ya, kalau boleh saya analogikan ya, terjadi suatu pertempuran, tembak-tembakan, pakai mortir, pakai meriam. Ini kira-kira yang terjadi di medan ini apa? Bukan yang terjadi di tentaranya loh ya, tetapi yang terjadi di medan. Kerusakan masif, mau itu gedung-gedung vital, mau itu gedung-gedung taruhlah apa itu trafo dan sebagainya, pasti ikut rusak. Nah, itu kalau negara ya atau suatu kota ya. Bayangkan kalau itu terjadi di tubuh kita. Ya, misalnya terjadi suatu infeksi dari COVID masuk ke paru-paru, ya, terjadi pneumonia. Kemudian sel darah putih menyerang di situ, masuk ke situ, terjadi pertempuran di situ, terjadilah reaksi radang di paru-paru, ya, sehingga terjadi apa yang disebut dengan sitokin storm atau badai sitokin. Nah, fungsi vitamin D ini adalah lebih menjaga atau mengendalikan agar reaksi yang terjadi ini, reaksi radang yang terjadi tidak terlalu luas sehingga tidak merusak jaringan tubuh. Ya, jadi lebih pada itu.
Jadi kalau saya ditanya penting mana antara vitamin C dan vitamin D, ya saya mengibaratkan antara meriam dengan pelurunya ini penting mana? Ono meriamnya tapi gak ono pelurunya ya apa? Ono meriamnya, ono pelurune gak ono sing nyumet. Nah, ya. Jadi itu. Jadi dalam hal ini memang semuanya penting. Oke. Ya, semuanya penting dan berperan atau berfungsi masing-masing. Ini kalau penjelasan secara jembatan keledai yang mungkin lebih gampang dipahami oleh masyarakat, bahwa tidak bisa satu komponen berperan sendiri. Ya ibarat kita bangun gedung itu ono semene gak ono pasire gak iso. Ya kan gitu ya. Harus ada pasir, ada semen, kemudian ada besinya, dan yang lebih penting ada tukangnya. Tukangnya ya tubuh kita ini. Ya. Kan gitu. Ya. Dok, vitamin C, vitamin E, vitamin D, oke, penting semuanya gitu. Karena semuanya kan komponen yang menjadi satu melindungi tubuh kita. Dari makanan atau minuman apa sih dok kira-kira yang bisa kita konsumsi begitu ya untuk bisa mendapatkan daripada mungkin harus mengkonsumsi vitamin berupa obat kan takutnya kalau terlalu banyak obat juga ginjal kita nanti berpengaruh kan begitu ya dok. Apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk bisa mengambil dari makanan atau buah-buahan yang ada? Vitamin C itu vitamin yang larut dalam air ya, vitamin C ini. Dia banyak terdapat di buah-buahan, misalnya kayak jambu biji merah. Jambu biji merah. Kiwi itu tinggi, cuma asam banget ya. Hati-hati yang punya lambung ya. Ambil vitamin C yang tidak terlalu asam sehingga tidak perih di lambung, misalnya jambu merah, pisang ya. Jeruk itu juga vitamin C-nya lumayan tapi lebih tinggi pisang sama jambu merah ya. Kemudian kalau untuk vitamin D, kalau dari makanan kuning telur, hati sapi, ikan kod atau ikan salmon, mahal tapi ya. Untuk vitamin D khususnya begini, saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya vitamin D yang didapat dari makanan itu kurang lebih hanya bisa mencukupi sekitar 20% dari apa yang kita butuhkan. Ya. Vitamin D sebetulnya bisa disintesis dari dalam tubuh sendiri. Ya, provitamin D atau kalsiferol ini masuk grupnya, salah satu grupnya kolesterol ya, tapi kolesterol yang baik ya. Itu beredar di bawah lapisan kulit kita, di kapiler pembuluh-pembuluh darah kecil di lapisan bawah kulit kita. Tapi itu belum vitamin D yang aktif. Untuk mengaktifkan ini butuh paparan sinar ultraviolet. Ya, itu. Untuk mengaktifkan vitamin D yang belum aktif di bawah kulit kita, butuh paparan sinar ultraviolet yang bisa didapat dengan gratis dan mudah. Tidak perlu beli lampu, tidak perlu beli macam-macam. Tuhan sudah menciptakan sumber sumber ultraviolet paling besar, matahari. Bahasa Jermannya DD. Itu bahasa Belandanya ya, DD. Saudaranya kakak. Begitu ya. Berarti vitamin D itu bisa diambil dari situ saja cukup sebenarnya? Untuk itu sudah mencukupi sebetulnya dalam kondisi normal ya. Dalam kondisi normal, sehat, itu 80% sudah tercukupi. 20%-nya baru dari makanan ya. Jadi 80% kebutuhan vitamin D untuk harian sudah tercukupi asal yaitu tadi ada paparan sinar matahari. Cuma masalahnya di era milenial ini, terutama generasi milenial juga ya, ini saya bingung. Yang orang bule aja pengen hitam berjemur dengan terbuka ya. Sedang kita keluar ke tempat sinar matahari takut hitam. Nah, ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah. Perempuan. Karena ini untuk dapat vitamin D yang dari sinar matahari tadi ada persyaratannya. Apa tuh? Satu, sinar itu harus langsung mengenai kulit. Jadi kalau pakai baju rapet, DD, ya gak ono gunane mau ngentuk panas itu. Dapat keringetnya doang. Iya, dapat keringet sama panasnya doang. Beda itu yang dong ya? Beda. Artinya apa? Bahwa sinar matahari harus langsung mengenai kulit. Ya. Dan minimal kulit yang terpapar sinar matahari langsung itu adalah 20%. Lek nganggo jaket, nganggo sarung tangan, wajahnya dikasih sunblock apalagi ya,
Ya sama sekali nggak terpapar itu nanti, hanya dapat malahnya doang. Masalahnya kalau orang timur itu nanti kalau saya OT-OT berjemur gitu kalau laki-laki nggak masalah. Gitu ya. Yang perempuan itu yang harus hati-hati nyari tempat kalau mau berjemur betul ya. Harus ke pantai ya. Nah, jadi syaratnya gitu. Sinar matahari langsung mengenai kulit itu syarat pertama. Ya. Yang kedua, total paparan di dalam tubuh kita itu paling tidak sekitar 20% lah. Jadi 20% yang terbuka ini terpapar matahari langsung. Minimal berapa menit berjemurnya, Dok? Sebetulnya kalau bisa 20% itu cukup 15-30 menit cukup. Dan jamnya. Ultraviolet paling optimal untuk mengubah vitamin D jamnya antara jam 10 sampai jam 2. Oh. Bukan pagi. Iya. Ini yang kurang seling. Jadi dimulainya jam 10 malah 10 justru sampai jam 2. Kalau saya dengar kan malah pagi sampai jam 11 maksimal kan begitu kan. Ya. Jadi untuk vitamin D itu jam 10 sampai jam 2 ya. Jadi yang pertama tadi sinar harus langsung kena kulit. Siap. Yang kedua 15 menit 20 menit. 15 sampai 20 menit. Yang Terus ketiga. 20% ya, yang terpapar itu 20%. Lamanya 15 sampai 30 menit. Intervalnya sebetulnya kalau itu bisa dipenuhi, yang 4 ini tadi bisa dipenuhi, ini cukup seminggu 2 atau 3 kali. Oh, nggak harus setiap hari ya, Dok ya? Hari. Ada efeknya nggak kalau misalnya setiap hari gitu, Dok, berjemur? Efek yang paling mengkhawatirkan kalau untuk orang Indonesia biasanya satu item. Nggak, maksudnya Yang kedua, kebanyakan vitamin D itu kira-kira. Kalau untuk vitamin D-nya tidak masalah. Jadi ya. misalnya kelamaan tidak akan terjadi istilahnya intoksikasi atau keracunan vitamin D yang diproduksi berlebihan. Tubuh punya mekanisme. Kalaupun misalnya kita berjemur sampai 2 jam ya misalnya, begitu kadar vitamin D ini sudah tercukupi, maka proses perubahan ini akan dihentikan oleh tubuh kita. Tubuh kita otomatis. Alhamdulillah oleh Allah sudah diciptakan punya otomasi, ya punya otomasi. Jadi kalau vitamin D-nya didapat dari berjemur, tidak usah khawatir sampai terjadi keracunan vitamin D. Ya. Jadi tidak perlu mengkonsumsi, bukan tidak perlu, istilahnya kalau sudah matahari mungkin ya udahlah untuk konsumsi makanan-makanan yang mengandung vitamin D itu juga tidak terlalu. Itu saya bilang tadi untuk yang kurang sehat atau OTG ya, tanpa gejala boleh seperti itu. Tetapi pada kondisi di mana tubuh itu misalnya ada gejala yang sedang ke arah berat, ya memang kadang butuh suplemen vitamin D yang bentuk jadi. Ya. Saat ini apa yang direkomendasikan oleh pedoman itu adalah untuk dosis orang yang gejala sedang dan berat itu konsumsinya kurang lebih 1.000 sampai 5.000 internasional unit, ada unit ukurannya. Pesan saya cuma satu, walaupun saya ngomong seperti ini, jangan sampai masyarakat panik buying, semuanya beli. Akhirnya apa? Dolim pada orang yang sangat membutuhkan. Karena orang yang sangat membutuhkan dengan gejala berat misalnya, mau beli, ternyata barangnya nggak ada karena sudah diborong oleh orang yang sebetulnya sehat. Ya, gitu ya. Jadi itu betul pesan saya, karena kita sudah berkali-kali mengalami kelangkaan obat dan kelangkaan barang karena panik buying. Itu yang harus saya tekankan ke masyarakat, Mas Andi. Baik, vitamin C, vitamin E, vitamin D. Nah, kalau susu sendiri sebenarnya efektivitasnya seperti apa, Dok? Kita nggak bicara tentang merek lah yang sekarang lagi kosong di toko-toko. Apakah itu biasanya kan begini? Produk susu itu memang salah satu sumber vitamin D. Oh, ya. Oke. Salah satunya itu. Cuma memang ada beberapa produk dairy ya, jadi yang dikonsumsi sehari-hari itu misalnya kayak margarin, kayak apa. Kan kalau kita lihat ada yang difortifikasi atau diperkaya, ada tulisannya biasanya diperkaya dengan vitamin A, vitamin D dan sebagainya. Nah, itu mungkin orang terpancing oleh itu. Terpancing oleh itu. Jadi secara umum ya susu sehat, baik. Betul. Kebutuhan sehari-hari kita. Kalau ingat kita zaman dulu ya, kalau sekarang tagline-nya kan makanlah dengan gizi berimbang kan gitu. Kalau zaman dulu kan tagline untuk makanan itu kan 4 sehat 5 sempurna. Nah, 5 sempurna ini kan yang 5-nya adalah susu. Karena banyak zat gizi yang didapat di susu itu, protein, vitamin, banyak di situ. Apapun susunya ya, Dok ya? Iya. Ya. Mau susu sapi, saya tidak mau sebut merek ya, mau susu apa, boleh lah. Yang paling penting itu sebetulnya jangan merek ya kalau susu ya.
lihat ada kandungannya. Semakin tinggi proteinnya, semakin tinggi kandungan mikronutrien itu vitamin-vitamin itu, artinya itu semakin baik. Tidak perlu mahal, tidak perlu merek tertentu. Yang paling penting adalah dilihat aja kandungannya. Betul. Jadi biasakan kalau melihat produk untuk konsumsi makanan, kalau memang ada etiketnya, ada labelnya, biasakan lihat kandungannya. Itu jauh lebih penting. Mulai sekarang harus dilihat kandungannya. Dok, ada juga minuman yang dikatakan bahwa itu juga bagus untuk, saya nggak tahu apakah itu mencegah atau mengobati atau apapun namanya itu. Ada minuman air mineral yang katanya mengandung pH-nya tinggi, mengandung alkali, itu juga bagus untuk mereka yang terkena COVID. Itu benar atau nggak sih, Dok? Kalau saya sebagai dokter, saya selalu kalau mengatakan tentang sesuatu yang terkait dengan istilahnya pengobatan, tentang kesehatan dan sebagainya, itu saya harus bersikap rasional. Artinya kalau ada pertanyaan seperti itu, saya akan tanya balik, apakah benar sudah ada penelitiannya? Kayaknya kok saya belum pernah baca. Itu makanya kan soalnya begitu COVID ini meledak, apalagi terakhir-terakhir dengan varian Delta, semakin banyak orang yang ada yang bilang, saya nggak mau vaksin, saya mau bayar 5 juta, jual mobil nggak apa-apa, gitu. Pernah lihat juga itu kan, viral banget gitu kan. Oh, sampai sejauh itu. Nah, gitu. Itu ya. Jadi kalau saya sebagai dokter, saya inginnya mengatakan sesuatu berdasar evidence based medicine ya. Jadi yang memang sudah diteliti secara ilmiah menurut etika dan menurut norma-norma ilmu kedokteran, kemudian sudah diterbitkan di jurnal dan sebagainya. Itu saya baru berani komentar. Jadi kalau apa yang Mas Andi tanyakan tadi, terus terang saya belum mengetahui jurnalnya, belum pernah membaca jurnalnya, jadi saya tidak bisa komentar banyak. Tetapi yang jelas intinya adalah apapun kondisinya, bahwa air itu memang 60% dari tubuh kita itu air. Jadi air apapun tetap penting. Ya. Itu yang ingin saya katakan, bukan jenis airnya, mau alkali kayak mau pH-nya tinggi. Iya, yang penting air itu memang penting, karena 60% tubuh kita adalah air. Itu ya. Walaupun mungkin masih banyak orang menganggap bahwa kena COVID itu aib, takut gitu kan, Dok. Kadang-kadang juga kalau sakit takut kalau ke rumah sakit nanti di COVID-kan. Nah, ini gimana sih, Dok, menanggapi hal seperti itu? Mungkin bisa disampaikan ke masyarakat apa yang harus dilakukan. Nah, ini yang jadi problem kita sehari-hari. Sebetulnya adalah istilah di COVID kan ini. Nah, itu dia. Kok sampai kita sudah setahun lebih, kemudian yang meninggal sudah sekian banyak. Iya. Masih saja anggapan bahwa nanti saya ke rumah sakit di COVID kan. Nah, itu. Bukan berarti di COVID kan. Memang rumah sakit saat ini punya prosedur screening untuk kehati-hatian semuanya, untuk keselamatan masyarakat semuanya, karena yang dirawat di situ kan belum semua terinfeksi COVID, Mas. Jadi semua pasien masuk itu pasti di screening, ya, di screening. Kalau dia negatif, dia akan dimasukkan ke orang-orang yang ada pemisahan tempat dirawat ya. Tapi kalau memang dia dari screeningnya, swabnya misalnya positif, dicampurno dengan yang tidak COVID, ya kasihan yang tidak COVID kan tertular. Karena apa? Penyakit ini sangat menularnya adalah lewat percikan. Makanya yang jauh lebih penting menurut saya adalah prokes. Salah satunya adalah dan menularnya cepat ya, Dok ya? Cepat, apalagi yang varian Delta yang baru ini sangat cepat. Ini yang saya kadang ngelus dada. Kok nanti saya di COVID kan? Enggak ada keuntungan bagi kami meng-COVID-kan. Memang ada prosedurnya. Seperti di puskesmas saya sendiri, itu puskesmas rawat inap. Saya membuat prosedur untuk keselamatan pasien yang lain dan petugas juga, ya. Betul. Semua pasien rawat inap harus di swab, dilakukan swab rapid antigen. Kalau dia positif, dia akan disendirikan, ya, atau dirujuk ke rumah sakit tergantung gejalanya. Ya, kalau gejalanya sedang dan berat di luar kemampuan kami, akan dirujuk, kan gitu ya. Jadi itu yang terjadi. Jadi bukan di COVID kan, tapi prosedur screening harus diluruskan. Dan sebetulnya dan sebetulnya COVID ini bukan aib kok. Betul. Bukan aib. Bukan karena perilaku yang buruk. Ya. Kan ada penyakit yang misalnya karena perilaku yang kurang bagus gitu ya. Contoh saja misalnya taruhlah penyakit infeksi menular seksual. Ya, saya sebut saja penyakit jenis itu ya. Itu kan jelas kalau orang, oh saya kalau kena ini
berarti ini pernah jajan di mana, nah, kan gitu ya. Tapi kalau COVID ini enggak, ini menularnya lewat percikan, droplet dari mulut penderita atau dari hidung penderita masuk ke yang di hadapannya karena tidak memakai masker. Makanya dimulai dari kita, ya kan, harus jangan tersindir kalau misalnya kita diingatkan cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, itu kan penting dari kita ya dok ya. Jadi saya sampai di mobil saya itu saya bingung juga ya. Apa dok? Isinya masker sama hand sanitizer itu penuh, itu sampai bingung, aku takut kehabisan juga. Baik, dok, terakhir karena nggak terasa 30 menit, padahal banyak yang pengen kita ngobrolin ya, gitu ya. Dok, oke, di pandemi COVID-19 yang sudah masuk tahun kedua ini begitu, dengan banyaknya fenomena, banyaknya bahkan bukan orang-orang bawah saja, tapi orang-orang penting pun berspekulasi gitu kan. Sehingga membuat masyarakat di bawah tuh bingung, ini sih bener sih nanti yang orang penting sana bilang begini, orang bilang gitu. Apa sih kira-kira yang mesti apa ya bisa kita lakukan untuk memahami COVID, untuk bisa mengantisipasi COVID? Mungkin ada saran ataupun apa yang mau di-share ke masyarakat, Pak? Begini, di era media sosial, medsos yang menggila seperti ini, saya hanya ingin pesan ke masyarakat bahwa tidak semua berita yang beredar di medsos itu benar. Betul. Ya, banyak sekali orang yang sewu mungkin orangnya tinggi pendidikannya atau apa, tetapi dia tidak bisa menyaring ini, akhirnya komen-komennya juga menjadi tidak benar. Yang paling pertama adalah tenang, jangan panik. Yang kedua, berpikirlah rasional, ya, rasional. Kalau kira-kira membaca suatu berita yang di medsos yang kira-kira tidak rasional, ya sudahlah, abaikan. Kalau ragu-ragu, tanyakan pada petugas kesehatan atau akses di Peduli Lindungi COVID itu ada kan websitenya resmi, itu adalah websitenya pemerintah yang resmi, bisa tanya apapun di situ, ya. Kemudian bisa mengakses berita-berita yang benar, ya. Jadi pesan saya, percayalah apa istilahnya, website atau dari akun yang sudah betul-betul terpercaya. Kalau itu akunnya nggak jelas, websitenya nggak jelas, ya sudah, anggap saja hoax. Hapus saja. Kalau masih ragu, ya tanyakan kepada kami nakes, ya. Insya Allah kami siap menjawab. Baik, bincang-bincang singkat hanya 30 menit, tapi mudah-mudahan semakin kita bisa mendalami ya dok ya tentang COVID sendiri ya, walaupun sudah berjalan hampir 2 tahun. Karena sebetulnya kita sudah lelah, Mas. Iya. Capek semua apa istilahnya, semua sektor. Kalau saya ngobrol dengan teman-teman dari sektor, iya dokter capek, udah capek. Iya. Kita sebenarnya sudah capek. Tetapi kalau kita hanya berhenti mengeluh capek tapi tidak mau taat prokes, kemudian tidak mau vaksinasi, ada beberapa yang masih menolak vaksinasi loh Mas. Nah, ini yang kadang-kadang saya menjadi bingung. Jadi langkah kita, pesan saya pada masyarakat, satu, prokes harus tetap, 5M tetap harus, itu pedoman utamanya. Kemudian yang kedua, kalau memang ada kesempatan divaksin, datanglah minta vaksin, ya. Tapi biasanya kalau di puskesmas, di pedesaan, di tempat saya seperti itu, karena jumlah vaksin juga tidak terlalu los ya, jadi saya harus mengatur, biasanya saya jadwal, dan jangan melewati jadwal yang sudah diatur puskesmas karena nanti akan kacau pendataannya. Kalau pendataan kacau, buyar semuanya ya. Itu pesan saya. Nggak ada salahnya juga dok sebenarnya kalau kita mau ada agak-agak gejala flu, karena kita ke lab misalnya cek antigen sendiri, sebenarnya nggak ada salahnya juga ya. Boleh. Kan juga kebaikan kita dan keluarga kita juga pastinya. Untuk kebaikan diri sendiri boleh. Baik. Sudah banyak lab yang sekarang menyediakan rapid antigen itu. Dan sudah lebih murah daripada kemarin. Baik dok, terima kasih waktunya. Mudah-mudahan ini akan bisa sekali lagi akan membuat kita semakin paham tentang COVID-19 ya. Demikian bincang-bincang ruang publik podcast KSTVR ini bersama Dr. Muhammad Ali Masar selaku Kepala Puskesmas Papar Kabupaten Giri. Dan sampai jumpa dengan narasumber-narasumber lainnya yang akan bisa membawa kita menjadi orang-orang yang lebih pintar lagi. Sampai jumpa.